Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Di malam hari ini, di kesempatan kali ini saya mau berbagi atau sharing-sharing aja nih teman-teman. Jadi saya tuh punya kendala nih di Simio. Jadi udah sebulan ini kurang lebih ini motor ngadat terus ya. Dan awalnya saya pikir businya mati karena udah lama. Begitu ganti busi, kadang-kadang motornya hidup, kadang-kadang mati, kadang-kadang susah dihidupin, kadang-kadang mati sendiri ya. Jadi problemnya karbu udah dibersihin, bahan bakar lancar ya, busi ada, mercik koil nggak kenapa-kenapa, aman ya pengapian. Nah cuma pas saya cek-cek itu kompresi motor tuh ada tapi kurang kuat, kurang padat ya. Memang ini motor lama tapi harusnya ya nggak lemah-lemah juga gitu. Nah akhirnya saya curiga dengan klep ya teman-teman. Jadi saya coba nih untuk si klepnya itu saya cek tadi udah saya topkan ya. Jadi nih saya kasih tahu dulu untuk si Mio itu ini pakai kunci berapa tadi ya? Pakai kunci 14 ya teman-teman. Sebentar. Saya pasangin dulu. Nah, di dalam ini dibuka ya karetnya. Nah, di dalam sini tuh ada di crankcase-nya itu ada tanda panah gitu. Terus nanti untuk ngetopinnya itu ada garis ya. Nih, sebentar. Saya topkan dulu. Saya cari dulu topnya, posisi topnya. Sebentar. Mana nih? Nah, sip, udah pas banget. Aduh, jatuh. Nih, bisa dilihat teman-teman. Mudah-mudahan kelihatan ya. Di sini ada huruf kayak H tapi di sampingnya itu ada strip. Nah, lurusin aja sama panah dari crankcase-nya itu tuh. Nah, susah ini. Nah, di sana tuh ada panah kecil. Ntar bisa nggak lurus. Nah, bisa ngejumnya. Bisa ngejum nggak sih? Nggak bisa nih. Nah, ya jadi tonjolan di crankcase ini lurusin sama garis satu itu. Dan pastikan si klepnya itu dalam keadaan bebas, tidak sedang menekan baik yang atas maupun yang bawah, klep in dan X ya. Nah tadi tuh saat digoyangin gini, wah dalam keadaan dia tuh apa namanya menekan ya, jadi kompresinya bocor teman-teman. Nah ini yang bawah tadi udah saya buka, ini sempat tadi saya hidupin, cuma kan ada kendala tadi. Oh ya, yang perlu disiapin tentu nih kunci klep buat penahannya, terus fuller ya. Nah ini berbagai ukuran. Kalau saya sih nyeting Simio ini biasanya 0,8 atau enggak 0,7 ya, memang sih bisa 0,6 tapi biasanya saya di 0,7 longgar atau 0,8 longgar ya, 0,08 maksud saya tuh. Nah biasanya pakai yang 0,08, yang bawah itu 0,10 ya. Jadi bisa sampai 12 tapi terlalu berisik. Kalau saya tuh suka yang adem mesinnya, jadi nggak terlalu longgar gitu. Dan power pun enak biasanya kalau pas ya. Jadi atasnya saya setting 0,7 atau 8, bawahnya itu yang X ini saya setting 0,10 biasanya. Nah yang bagus itu kayak gimana nanti sebetulnya di tutorial sebelumnya sudah saya praktekkan juga, tapi ini sekedar sharing. Ini motor mati-mati terus teman-teman. Ntar saya coba topkan ulang ya. Aduh, susah banget, berat. Nah ini baru bener nih, karena tadi kalau mau ringan ya lepas busi ya teman-teman. Nah, udah tuh sip. Nah ini kan kondisi top ya, noken as tidak sedang menekan. Nah, susah banget posisinya malam-malam. Nah ini celahnya sudah oke sih, tadi udah saya ukur, bawah juga udah. Cuma masalahnya ini tuh saya lagi ini tuh selek teman-teman. Sebentar nih, bisa muter, diputar tangan pun bisa, tapi saya lagi nunggu ini apa namanya spare part. Jadi ini mau diganti karena ini selek settingannya, setelannya aus udah lama. Nah ini dalam sini tuh selek sebenarnya teman-teman. Jadi karena sering disetting dan tadi pun saya kekencengan mungkin dan emang udah aus juga, jadi udah waktunya ganti. Jadi ya motornya jadi nggak hidup. Karena tadi udah sempat dicoba dalam keadaan klep longgar ya, alhamdulillah sudah ketemu penyakitnya hidup. Jadi saat si klep itu menekan otomatis ada kebocoran ya di kompresi, jadi motornya ya susah nyala teman-teman. Kalaupun dipancing ke lubang busi pakai oli mungkin bisa nyala sementara supaya bisa jalan gitu ya, tapi habis itu susah lagi hidup.
Nah, ini juga saya mau ganti dulu ini ya teman-teman, nunggu spare partnya datang, lagi dipesan walaupun malam-malam, tapi alhamdulillah banyak teman-teman yang di bengkel jadi sedang dibawain ke sini dan nanti saya pasang lagi. Nah, jadi untuk ngencengin penyetelnya ini memang tidak boleh sangat terlalu kenceng-kenceng banget sih ya, harusnya pas aja sedang. Cuma nggak tahu kenapa tadi tiba-tiba selek, mungkin karena sering saya setting buat tutorial jadi ya aus ya, dan udah umur pakai juga, jadi ya saya harus ganti. Nanti gantinya bisa satu bisa dua-duanya aja sekalian ya. Jadi ini bukan patah ya, tapi selek. Ini kalau dibuka ini posisinya itu aus sebelah sini pas ya, yang sering di setelnya nih. Ini yang putih ini yang atas. Nah ini tuh sebentar, fokusnya sih susah banget. Nah jadi ini aus untuk sideratnya. Jadi kalau aus gini jangan dipaksain, nanti walaupun udah di setting nanti kendor lagi teman-teman, nggak akan bener. Nah jadi kayak gitu ya, ini motor kendalanya sering banget susah hidup sih, kasihan karena ini kan motor suka dipakai istri. Jadi saya juga tadi kerja pakai ini nih. Jadi ya motornya harus selalu fit untuk si Mio ini ya. Yang sebelumnya langsam nggak stabil, udah diganti membran yang kecil, sekarang udah normal lagi, bisa langsam. Sekarang beralih ke kompresi bocor. Jadi penyebabnya macam-macam sih, bisa aja boring baret, ring pistonnya juga bisa aja udah lemah, itu berkurang kompresinya tapi tenaga loyo gitu. Nah masalahnya ini saat saya gaspol kemarin pas mesinnya udah hidup, itu tenaganya ngisi, tapi ya karena bocornya dikit gitu ya, jadi susah hidup. Sempat beberapa kali ganti busi juga sampai habis 4 pokoknya busi ya, aduh pokoknya parah. Dan akhirnya saya curiga ke klep karena udah lama banget gak saya setting ya. Biasanya setahun sekali saya cek, saya periksa, karena kan lama-lama dia akan aus tuh, si noken astu atau si pelatuk tuh ya otomatis dia kalau nggak ngendorin ya jadi ngencengin, jadi nggak ada spelang sama sekali gitu, jadi ya bocor kompresi. Oke, jadi segitu teman-teman ya sharing-sharingnya. Nanti pas udah hidup saya saya info lagi ya. Ini hidup sih sebenarnya, tapi takut jatuh kalau dipaksain ini dipasang. Bisa aja sih. Ntar ya saya coba settingan kendor anggaplah, tapi jangan, nggak bisa lama-lama saya ngetesnya. Yang penting hidup aja motornya. Yang penting ada longgar. Nah, kayak gitu. Nih, hidup ya motor tuh. Nah ya, hidup. Oke. Oh ini masih nempel di sini, pantesan ngejedak. Ntar saya starter dulu. Nih, udah hidup ya motor, aman. Jadi gampang banget hidup karena motor ini nggak pernah mogok dan langsam pun normal. Nih, tapi lama-lama ini oli muncrat, jadi saya matiin ya. Udah muncrat olinya udah naik ke atas. Ini settingan kendor tadi. Klepnya udah buka lagi. Ini hati-hati saat ngelepas ini, jangan sampai jatuh ke dalam, bisa-bisa jadi ngebongkar head, apalagi licin kena oli. Hati-hati banget. Udah cek gur sekarang, mudah banget nyala kalau kompresinya nggak bocor. Kalau kompresi bocor ya susah banget buat hidup ya teman-teman. Nah sekarang ini kendalanya nih, aus. Oke, nunggu dulu barangnya, spare partnya. Oke teman-teman, nanti mungkin segini aja kali ya, karena udah hidup tinggal ganti itu aja, terus gampang aja tinggal di setting ulang dan selesai permasalahan si Mio yang susah hidup dikarenakan bocor kompresi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.